Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang sebuah tema yang cukup penting, subhanallah. Dan ini menjadi bekal bagi kita sebagai orang tua di dalam menemani anak-anak kita. Di antaranya tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah jangan tinggalkan generasi yang lemah. Ya, jangan tinggalkan generasi yang lemah. Dan subhanallah, kita tidak pernah tahu ya akhwat, kapan Allah Azza wa Jalla memanggil diri kita. Kita tidak pernah tahu siapakah yang terlebih dahulu Allah panggil, apakah kita terlebih dahulu atau anak-anak kita. Karena sejatinya ketika kita meninggalkan generasi yang lemah, kita sedang meninggalkan sebuah generasi yang kelak akan tidak bisa memberikan apa-apa kepada masyarakat. Generasi yang lemah itu adalah generasi yang ketika kita tinggalkan, mereka tidak bisa melakukan yang terbaik untuk agama ini. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti kita dalam surah An-Nisa, ya, ayat 9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang punya mushaf boleh dibuka. Mari kita pelajari bersama sejatinya apa yang Allah pesankan di dalam firman-Nya yang ada dalam surah An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Kata Allah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Lihat ya akhwat. Khafu alaihim, mereka merasa khawatir terhadap apa yang ada di dalam keturunannya, kesejahteraannya. Falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan berkatalah dengan tutur kata yang benar. Dan ini pun merupakan bagian dari mendidik anak-anak kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita ya akhwat, ya subhanallah, untuk meninggalkan penerus yang kuat, untuk meninggalkan generasi yang lebih kuat. Karena kita berharap kualitas generasi penerus masa depan kita itu harus lebih baik daripada diri kita. Dan lemahnya sebuah generasi adalah penanda kehancuran generasi berikutnya. Ya bukankah begitu ya akhwat? Ya subhanallah. Maka dari itu kita sebagai orang tua saat ini hendaklah berjuang untuk menjadikan generasi kita selanjutnya menjadi generasi yang lebih baik. Ya subhanallah. Dan ini merupakan sebuah perjuangan ya yang bisa dilakukan oleh diri kita sebagai orang tua. Dan kita sejatinya saat ini adalah guru bagi anak-anak kita ya akhwat, ya, pembimbing, fasilitator bagi anak-anak kita. Apa yang kita berikan hari ini kelak menjadi modal bagi anak-anak kita di masa depan. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan generasi yang lemah itu ya akhwat? Generasi yang lemah adalah sebuah generasi yang dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, generasi yang dia tidak menjadikan agama sebagai pondasinya, ya. Karena memang subhanallah di dalam mendidik, di antara yang harus kita bekali untuk anak-anak kita adalah kuatkan akidahnya, ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dengan mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi lemah akidahnya. Padahal subhanallah di dalam Islam telah digambarkan jikalau sebuah generasi kuat akidahnya maka Islam akan menang. Dan kita tahu bahwa Islam pernah menjadi pemenang ya di muka bumi ini.
Kenapa? Karena generasinya generasi yang bagus. Ya, ketika Rasulullah SAW, beliau adalah seorang rasul, juga seorang guru bagi para sahabat-sahabatnya, berhasil mendidik generasi yang baik, maka subhanallah Islam menjadi jaya di muka bumi ini. Nah, maka dari itu ya akhwat, di antara nasihat Luqman kepada putranya, beliau mewanti-wanti putranya dengan sebuah nasihat yang sangat berharga, yang berkenaan dengan fondasi agama. Apa kata Luqman kepada ananda tercintanya? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Lihat ya akhwat. Kata Luqman kepada anaknya, beliau berpesan, ya bunay, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sungguhnya kesyirikan itu, mempersekutukan Allah itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Subhanallah, subhanallah. Lihat ya akhwat. Bagaimana Luqman menjadi sosok ayah yang baik bagi anak-anaknya. Beliau berpesan kepada anak-anaknya, jikalau beliau sudah tidak ada ataupun beliau ada, janganlah anak-anakku meninggalkan agama ini, janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kita boleh berpesan kepada anak-anak kita, wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau mempersekutukan Allah, baik ketika ibu masih hidup ataupun ibu sudah tiada, baik ketika ayah masih ada ataupun ayah sudah tiada. Ya, itu adalah pesan yang sangat luar biasa ya akhwat. Karena barang siapa yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka Allah akan jaga kehidupannya. Subhanallah. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, beliau berpesan kepada anak-anaknya, ya, ketika beliau akan meninggal dunia, apa yang beliau pesankan kepada anak-anaknya ya akhwat? Apakah beliau bertanya kepada anak-anaknya, wahai anakku, apa yang engkau akan makan setelah aku tiada di dunia ini? Apakah beliau berpesan kepada anak-anaknya, wahai anakku, nanti rumah yang ini untuk engkau, rumah yang itu untuk A, B, C? Apakah beliau berpesan tentang sebuah harta? Ternyata tidak. Beliau berpesan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang engkau nanti sembah setelah aku meninggal dunia? Subhanallah. Maka kemudian anak-anaknya menjawab bahwa mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Nabi Ibrahim, Rabbnya Nabi Ismail, dan Rabbnya Nabi Ishaq alaihimussalam. Masya Allah. Subhanallah ya akhwat. Nabi Ya'qub alaihissalam dan Luqman Al-Hakim, beliau menjadi sosok teladan bagi seorang ayah. Dan kita di dalam keluarga muslim, hendaklah kita menjadikan suami kita sebagai ayah terbaik bagi anak-anaknya. Dan jadikan kedekatan ayah dan anak-anak kita itu sebuah keharusan ya akhwat. Karena banyak contoh-contoh di dalam Al-Quran yang mana nasihat itu seringnya diberikan oleh kaum laki-laki atau bapak-bapak. Maka dari itu, kalaulah hari ini ada di antara suami kita yang belum dekat dengan anak-anaknya, maka mulailah ya dekati anak-anaknya. Selagi nyawa masih ada di badan. Ya, karena itu menjadi bekal. Ya, sebagaimana Luqman dan Nabi Ya'qub alaihissalam, mereka berpesan kepada anak-anaknya. Baik, jadi jangan tinggalkan generasi setelah kita lemah akidahnya, lemah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang memiliki anak-anak balita, ya, saatnya kita berikan pondasi yang baik. Di antaranya adalah kenalkan sebanyak-banyaknya Allah Azza wa Jalla pada diri anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita sudah diajarkan, nak, kalau kamu mau minta-minta sama Allah, nak, kalau mau makan berdoa, nak, Allah itu suka kalau ada orang yang sholat, nak, Allah itu cinta kalau ada orang yang berbuat baik. Ya, Masya Allah. Maka nanti ketika kita sudah tiada, anak-anak kita akan mengingat nasihat yang kita berikan kepada anak-anak. Mereka tidak ada kekhawatiran ya kepada kita karena mereka tahu bahwa ada Allah yang akan menjaganya. Subhanallah. Lihat ya, begitu luar biasanya ya sebuah akidah, sebuah keyakinan ketika kita ajarkan kepada anak-anak. Itu menjadi modal bagi kehidupan. Ya, menjadi modal bagi kehidupan mereka. Baik, yang kedua, jangan tinggalkan anak-anak kita ya akhwat menjadi generasi yang lemah ibadahnya. Ya, maka dari itu pembiasaan melakukan ibadah ya itu adalah sebuah hal yang cukup penting, terutama ketika anak-anak kita sudah usia 7 tahun. Ya, dimulai dari pembiasaan salat.
Jadi yang namanya ilmu pengasuhan itu sebelum 7 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu yang diperkenalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak-banyaknya kita kenalkan Allah. Bagaimana anak-anak kita cinta dulu kepada Allah, cinta dulu kepada Al-Quran, cinta dulu kepada ilmu. Jangan bergegas mendidik anak-anak kita untuk pintar membaca terlebih dahulu. Jangan menggegas anak-anak kita untuk menghafal bagaimana tata cara sholat atau tata cara manasik haji terlebih dahulu. Karena kalau pondasinya sudah kuat, insya Allah biidnillahi ta'ala di usia 7 tahun ketika kita memperkenalkan sholat, memperkenalkan tata cara sholat, kita kenalkan bahwa di antara keutamaan sholat adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka biidnillahi ta'ala atas pertolongan Allah, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang cepat di dalam menyambut perintah sholat ini. Ya. Jadi yang namanya perintah sholat, Rasulullah SAW mengatakan apa? Kata beliau, murru auladakum ya bis sholati wahum abna'u sab'a sinin. Ya, perintahkan anak-anakmu untuk sholat di usia mereka 7 tahun. Ada 7, 8, 9, 10. Ada 3 tahun masa kita memperbaiki anak-anak kita untuk sholat, termasuk mengajarkan bacaan-bacaan sholat, termasuk mengajarkan makna yang terkandung di dalam bacaan sholat, dan diantaranya yang perlu kita ajarkan juga keutamaan-keutamaan sholat. Untuk apa sih kamu sholat, nak? Karena kita saja orang dewasa ya akhwat, kita akan lebih bersemangat ketika tahu faidah dari sebuah amal soleh. Begitu pula dengan anak-anak. Ya, jadi kita ajarkan ya terlebih dahulu bagaimana sejatinya keutamaan sholat itu sendiri. Juga diajarkan tentang bagaimana wudhu, ya, bersuci, karena tidak ada sholat tanpa bersuci. Ya, diajarkan untuk bersuci insya Allah. Dan kita sebagai seorang ibu memiliki tugas madrasah pertama bagi anak-anak. Jadi anak-anak belajar wudhunya dari kita, anak-anak belajar sholatnya dari kita, dan itu akan menjadi sebuah amal jariah bagi diri kita. Subhanallah. Baik, kemudian yang ketiga ya akhwat, jangan tinggalkan generasi setelah kita yang lemah ilmu. Ya subhanallah, setelah akidahnya kita benahi, setelah ibadahnya kita benahi, maka bekalilah anak kita dengan ilmu. Karena ilmu yang akan menjaga anak-anak kita. Subhanallah. Dan ilmu yang akan menjadi modal bagi anak-anak kita hidup di dunia ini. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, apa kata beliau, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya juga untuk memiliki ilmu. Di ilmu itu penting bagi anak-anak kita. Karena dengan ilmu, Allah angkat derajat anak-anak kita. Dengan ilmu, Allah dekatkan anak-anak kita kepada kebaikan, subhanallah. Dan ini menjadi modal yang sangat penting. Jadi, selagi kita masih hidup ya akhwat, selagi nyawa kita masih ada di dalam badan kita, ajarkan anak-anak kita kebaikan. Ya, kalaulah kita seumpamanya, ya kita merasa kita belum memiliki banyak ilmu, maka carikan guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, subhanallah. Baik, kemudian di antara yang tidak boleh kita tinggalkan, yang terakhir adalah jangan tinggalkan generasi yang lemah ekonominya. Jangan tinggalkan generasi yang akhirnya meminta-minta kepada orang lain, menjadi beban orang lain. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Karena Rasulullah SAW sendiri, beliau tidak pernah mengajarkan generasi setelahnya untuk menjadi pengemis. Ya, beliau sangat cinta ketika seseorang itu bekerja dengan tangannya. Ya, beliau sangat senang ketika seseorang dia bisa memberi kepada sesamanya. Ya, subhanallah. Jadi, terutama bagi anak laki-laki ya akhwat, dalam pengasuhan itu sejatinya usia 15 tahun itu harusnya sudah diajarkan bagaimana mencari nafkah. Ya, bagi anak laki-laki usia 15 tahun, ya berarti 15-16 itu harus sudah diajarkan bagaimana mencari uang. Ya, karena mereka nanti menjadi penanggung jawab dalam sebuah keluarga. Ya, Masya Allah. Jadi cukup kita bekali anak-anak kita, ya kasih uangnya sebelum usia 15 tahun. Dan setelah 15 tahun, kalau mau kasih uang, kasih modal. Ya, kasih ilmunya, cara menggunakan uang ini bagaimana. Ya. Kenapa? Agar anak-anak kita bisa mandiri.
Ya, agar anak-anak kita suatu hari kelak kalau kita sudah tidak ada lagi di dunia, terutama dia laki-laki, dia bisa mencarikan nafkah bagi saudara-saudara perempuannya misalnya, ya, atau bagi keluarganya nanti. Jadi penting, silahkan yang punya anak-anak usia 15 tahun join gitu ya, bikin sebuah komunitas bagaimana agar anak-anak laki-laki kita ini bisa belajar untuk mencari uang, mencari harta, dan itu tidak diharamkan oleh Islam ya. Di dalam Islam itu ada banyak ya, Masya Allah, para sahabat yang memiliki harta. Ya, seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, ya, mereka seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum jami'an, mereka adalah orang-orang yang cukup memiliki harta. Ya, dan harta mereka diberikan untuk kemuliaan Islam, subhanallah. Baik ya akhwat. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya ketika kita harus meninggalkan generasi yang luar biasa ini? Maka minta tolong kepada Allah. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita benar-benar minta pasrah. Minta tolong kepada Allah. Wahai Rabbku, tolonglah hamba ya Allah untuk bisa mendapatkan anak-anak yang salih dan salihah. Wahai Rabbku, tolonglah hamba dan suami hamba untuk bisa membimbing anak-anak hamba. Wahai Rabbku, atas apa yang Engkau kehendaki, atas apa yang Engkau inginkan. Jadi bukan harapannya, bukan harapan kita, tapi harapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu kita tanamkan ya, yang perlu kita lakukan adalah menanamkan iman kepada diri anak-anak ya, menanamkan iman pada diri anak-anak, dan katakan kepada anak-anak kita terutama ya akhwat, bahwa segala apa yang Allah berikan kepadamu, segala apa yang menimpamu itu semuanya adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini bagian dari mengimani takdir, dan ini pesan yang sejatinya harus kita berikan kepada anak-anak ya akhwat, karena kita tidak akan pernah tahu seberapa pelik nanti anak-anak kita menghadapi sebuah masalah di masa yang akan datang. Ya, kalau dari sekarang kita bekali bahwa semua yang Allah berikan kepadamu wahai anakku adalah yang terbaik, maka Allah akan kuatkan hati anak-anak kita. Subhanallah. Jadi ini penting. Kita katakan setiap kita berjumpa dengan anak-anak kita curhat. Nak, ketahuilah itu adalah yang terbaik dari Allah. Nak, ketahuilah, nak, Allah itu sedang menginginkan kebaikan untukmu. Gitu ya, Masya Allah. Jadi anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang legowo, gitu bahasa Jawa nih. Menjadi anak-anak yang, ya udah ini adalah yang terbaik. Yang menerima takdir dengan sepenuh hati. Masya Allah. Baik. Kemudian kita mendidik anak-anak kita dengan penuh kelembutan ya, karena anak-anak generasi Z terutama ya, itu adalah anak-anak yang sukanya itu diajak berkomunikasi gitu ya. Tidak seperti pengasuhan kita zaman dahulu kala ya. Jadi memang ini perlu ada perubahan sedikit ya akhwat dalam mengasuh, dan sejatinya ini juga sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau mengasuh mendidik para sahabat ya, mendidik putra-putri beliau ya dengan penuh kelembutan, subhanallah. Dan ini menjadi modal bagi kita orang tua bahwa sejatinya yang namanya mengasuh anak itu bukan menghardik tapi mendidik. Yang namanya mengasuh anak itu bukan dengan kekerasan tapi dengan kelemah lembutan. Semoga dengan kita berlemah lembut kepada anak-anak kita, semoga Allah Azza wa Jalla bukakan pintu hati anak-anak kita. Dan semoga Allah berikan hidayah dan petunjuk untuk anak-anak kita. Amin. Allahumma amin. Baik, kita akan melihat kitab Tarbiyatul Abna ya akhwat, itu hanya sekedar pendahuluan ya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Apa kata Syekh di sini? Wa idza kana al-ab sahihan wa lam yu'ta ahla wa auladu ma yakfi ma thawrihi wa ghina'u fali an ta'khudahu li abna'iha mimma yakfi bil ma'ruf wa la bi ghairi ilmi. Ini sudah ya kemarin. Afwan. Ini ada di bawahnya ya, wala yambaghi li ahad an yudayya auladahu hatta walau ba'da mauti. Tidak boleh bagi orang tua ya meninggalkan generasi yang lemah atau menelantarkan anak-anaknya. Yudayya itu menelantarkan anak-anaknya setelah kita meninggal dunia, setelah orang tuanya meninggal dunia. Kata Syekh, fala yambaghi,
tidak diperkenankan atau tidak selayaknya kita, ya, seorang ayah terutama, dia yubaddid, ya, mengeluarkan atau menginfakkan, apanya yang diinfakkan, amwal, harta-hartanya, semuanya untuk kemaslahatan umum, ya, atau untuk infak atau untuk wakaf. Jadi tidak boleh, ya akhwat, seorang ayah, seorang orang tua berwasiat untuk menginfakkan seluruh hartanya. Karena kita tahu, ya, di dalam Islam sudah diajarkan apa batasan-batasan seseorang dalam berwasiat, ya. Dan tidak boleh yang namanya wasiat itu, tidak boleh dia memerintahkan untuk menginfakkan seluruh hartanya, ya. Kenapa? Karena harus ada yang dijadikan tinggalan untuk anak-anaknya, untuk anak keturunannya. Dan subhanallah, di dalam Islam Rasulullah SAW itu sangat luar biasa, ya. Beliau mengatakan bahwa yang namanya wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga, karena di situ ada haknya ahli waris, ya. Haknya ahli waris yang kelak nanti ini akan dijadikan sebagai modal bagi kehidupannya. Rasulullah SAW waktu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meminta izin kepada beliau untuk mewasiatkan 2/3 hartanya. Maka beliau tidak memperbolehkan. Kata beliau tidak boleh. Lalu Sa'ad berkata, ya Rasulullah, setengahnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh ya Sa'ad. Dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kalau begitu sepertiganya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ats-tsulus wa tsulus katsir. Innaka antadhar warasataka aghniya khairun. Lihat ya akhwat. Apa pesan Rasulullah SAW? Kata beliau, sesungguhnya jika engkau, wahai Sa'ad, meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan aghnia, dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, itu khair, lebih baik daripada min antadharahum ala, daripada engkau meninggalkan anak-anakmu, cucu-cucumu dalam keadaan miskin, sehingga mereka yatakaffafunan nas, mereka meminta-minta kepada orang lain. Ya subhanallah. Dan ini menjadi ilmu ya akhwat bagi kita. Jadi dalam Islam itu tidak diperbolehkan berwasiat untuk menginfakkan seluruh hartanya. Bahkan di dalam Islam tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga dari hartanya. Baik. Waqad akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang tadi saya baca. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amun hajjatul wada' min waj'in ishtadda bihi. Faqultu inni qad balaghu minal ju'i wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnah fa atasaddaqu bi thuluthi mali. Qala la. Faqultu بالشطر قال لا فقلت بثلث قال الثلث كبير أو كثير إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. Ya, tadi sudah kita bahas terjemahannya. Ya alhamdulillah. Jadi kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dalam keadaan miskin sampai mereka akhirnya meminta-minta. Jadi ya akhwat, subhanallah, kita tidak boleh meninggalkan generasi kita dalam keadaan lemah, ya. Termasuk diantaranya kita tidak boleh meninggalkan generasi kita dalam keadaan meminta-minta. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan, walidzalika qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berarti kalau anhuma di sini dua orang. Ibnu Abbas berarti ada Abdullah dan Abbas. Abdullah itu adalah sepupunya Rasulullah SAW. Abbas adalah pamannya Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullah bin Abbas dan meridhai Abbas putranya Abdul Muttalib. Ya, lau anna an-nas ghaddu min ats-thuluts illa ar-rubu' fa inna Rasulullah SAW qala ats-thuluts wa ats-thuluts katsir. Kata Ibnu Abbas, alangkah baiknya ya subhanallah kalau seandainya, lau anna an-nas, lau itu seandainya. Kalau seandainya manusia menahan hartanya 1/3 hingga 1/4 untuk keturunannya, itu adalah terbaik. Ya subhanallah, itu adalah yang terbaik.
Walamma qala Ka'ab bin Malik, lamma anzalallahu bayanu tauba alaihi ya Rasulullah, inna min taubati an akhla'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasuli. Qala Rasulullah SAW, amsik alaika ba'da malika fahuwa khairun lak. Jadi Ka'ab bin Malik, teman-teman pernah baca kan kisahnya Ka'ab bin Malik ketika beliau melakukan sebuah dosa kepada Allah, maka kemudian subhanallah ya, Ka'ab bin Malik ini adalah seorang sahabi ya, subhanallah, dan taubatnya beliau diabadikan dalam Al-Qur'an ya akhwat. Ya, ingat, subhanallah, Allah itu mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat. Allah itu membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat kesalahan di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari ya akhwat untuk menerima taubat hambanya yang berbuat kesalahan pada malam hari. Subhanallah. Demikian terus hingga mentari terbit dari arah barat. Coba lihat. Di sini disebutkan, Syekh mengatakan bagaimana taubatnya Ka'ab bin Malik. Dan kita tahu subhanallah, Ka'ab bin Malik ya adalah seorang yang yang luar biasa. Beliau bercerita, kata beliau, aku tidak pernah tertinggal dari peperangan bersama Rasulullah SAW sama sekali, kecuali pada perang Tabuk dan perang Badar. Waktu itu, kata Ka'ab bin Malik, pada perang Badar ya, beliau waktu itu ya teman-teman, beliau bersama kaum muslimin ya keluar untuk menghadapi rombongan dagang Quraisy ya. Dan ketika itu subhanallah, di dalam peperangan Badar itu Ka'ab bin Malik waktu itu beliau ada udzur gitu ya, subhanallah, dan beliau juga tertinggal dalam perang Tabuk ya. Subhanallah, waktu itu ya akhwat, subhanallah ya, Ka'ab bin Malik langsung Rasulullah SAW ya, subhanallah, ditegur oleh Rasulullah SAW, dan beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah beliau lakukan. Ya, waktu itu Rasulullah SAW mencari Ka'ab bin Malik ya. Dan subhanallah ya akhwat, subhanallah ya, inilah seorang yang sangat luar biasa ya, ketika melakukan sebuah dosa, subhanallah, maka kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ya, subhanallah. Jadi siapapun diri kita, maka hendaklah kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik. Jadi nanti teman-teman boleh belajar tentang kisah Ka'ab bin Malik, karena ini adalah hal yang patut kita renungkan bersama. Apa yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik setelah bertaubat ya, dan diterima taubatnya tersebut, kata beliau, ya Rasulullah, sungguh taubatku adalah, ya kata beliau, menyedekahkan semua hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Lihat ya akhwat, bagaimana para sahabat itu ketika mereka membuat sebuah dosa, mereka ketinggalan sholat ya, mereka menutup dosa tersebut dengan kebaikan ya. Karena memang inilah anjuran Rasulullah SAW. Kalau kita melakukan sebuah maksiat, kalau kita melakukan sebuah dosa, maka segeralah tutup dengan kebaikan. Dan sudah menjadi kebiasaan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu menyegerakan untuk berbuat kebaikan, menyedekahkan harta-harta mereka ketika mereka telah menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk Ka'ab bin Malik, beliau Masya Allah ingin menyedekahkan hartanya seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan amsik atau imsik. Imsik itu maksudnya pegang, tahan ya. Jangan kau berikan semua hartamu ya. Karena kamu harus punya bekal untuk kehidupanmu. Jangan sampai kamu sedekahkan semua hartamu dan kamu akhirnya menjadi orang yang meminta-minta. Kemudian di sini Syekh menjelaskan kembali tentang bagaimana keadaan Abu Bakar As-Siddiq, karena mungkin ada yang bertanya, ya, para jamaahnya ada yang bertanya, lah bagaimana Abu Bakar ketika beliau menginfakkan seluruh hartanya? Ya, kita tahu Abu Bakar itu Masya Allah ya, dalam mencintai Islam gitu ya, subhanallah, beliau itu benar-benar menjadi orang yang
totalitas gitu ya, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan Umar bin Khattab pun ketika beliau datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan saya hari ini bisa mengungguli Abu Bakar dalam beramal saleh gitu. Maka ketika itu Abu Bakar ada dan Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, apa yang sudah kau lakukan pada hari ini? Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, aku hari ini sudah menyolatkan jenazah. Aku hari ini sudah memberikan makan kepada fakir miskin. Aku hari ini sudah menyedekahkan seluruh hartaku. Umar pun menjadi malu ya. Dia datang kepada Rasulullah ingin mengungguli Abu Bakar dalam hal beramal. Ternyata dalam hal ini belum bisa mengungguli Abu Bakar dalam beramal. Subhanallah. Baik, maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menginfakkan semua hartanya, ditanya oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlaka ya Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullahu wa rasuluh. Saya menyisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat ya akhwat. Ini imannya Abu Bakar. Karena Abu Bakar tuh benar-benar Rasulullah tuh percaya banget gitu loh kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar juga yakin banget bahwa tidak akan mungkin Allah itu menelantarkan keluarganya. Ya, pasti Allah itu akan mengganti apa yang telah Abu Bakar infakkan. Dan Rasulullah SAW tuh tahu banget bagaimana kadar keimanan para sahabatnya gitu. Imannya Abu Bakar tuh berbeda dengan imannya Ka'ab bin Malik. Maka dari itu Rasulullah SAW nih, Masya Allah ya, menjadi seorang guru yang sangat paham dengan murid-muridnya. Kenapa Rasulullah SAW membiarkan Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya dan tidak membiarkan Ka'ab bin Malik menginfakkan seluruh hartanya? Karena Rasulullah paham banget gitu. Paham banget siapa Abu Bakar, siapa Ka'ab bin Malik. Ya, ketika Abu Bakar tuh berkata Allah dan Rasulnya yang saya sisakan, Allah dan Rasulnya yang saya siapkan untuk anak-anak, dengan itu tuh Abu Bakar tuh yakin banget bahwa Allah yang akan menjaga anak keturunannya. Dan itu belum tentu bagi Ka'ab bin Malik. Ya, jadi Masya Allah ya, Subhanallah. Dan Syekh mengatakan fahadha mahallahu idza kana bil muslimina hajatun syadida wa wafaqah أو تزيد جيش لابد من تجهيزه إلى غير ذلك من الأسباب الوجيهة التي قد تدعو إلى ذلك وعلى كل فلهذا فقه ينبغي أن يفهم وأن يعقل وألا وهو متى يتصدق شخص بكل ماله ومتى يتصدق ببعض ماله وهل له مال متمثل في عقار وآخر نقود سائلة إلى غير ذلك والله الموفق والمهتدي من هداه الله. Jadi ketika Abu Bakar itu menginfakkan hartanya, subhanallah, maka sejatinya waktu itu memang benar-benar Islam sedang membutuhkan harta. Ya, Islam sedang membutuhkan harta untuk memulai kehidupannya di Madinah. Jadi waktu itu memang benar-benar Islam sedang membutuhkan harta, maka Rasulullah SAW membiarkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah seluruhnya. Ya. Jadi kata Syekh, kita juga harus tahu kapan kondisinya kita menginfakkan harta di jalan Allah seluruhnya atau sebagiannya. Kita harus punya, kalau orang Arab itu, kita itu harus, jadi orang itu harus, harus faqih gitu ya. Termasuk diantaranya harus bijak. Ya, faqih itu dia harus punya, dia harus tahu kapan mengeluarkan, kapan tidak. Itu namanya orang yang bijak ya, Masya Allah. Baik, ya akhwat, ini ada kaitannya dengan masalah harta ya. Saya bahas sekarang. Apa di sini Syekh mengatakan, kata beliau tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya, jadi ini kalau tadi dilarangnya seorang mayit mewasiatkan seluruh hartanya disebabkan karena memang ada jatahnya ahli waris. Maka dalam hal ini Islam itu adil. Islam tidak memperbolehkan ahli waris mendapatkan wasiat. Adil kan? Sebagaimana Islam tidak memperbolehkan seseorang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Berarti semuanya udah dapat bagian tuh. Ya, Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'uja'an Rasulullah SAW anahu qala innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fa'al wasiyya li waris. Innallaha qad a'ta
innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarithin. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah itu telah memberikan semuanya, ya, semuanya telah diberikan haknya masing-masing. Ya subhanallah. Maka di dalam Islam tidak ada yang namanya wasiat bagi ahli waris. Tolong diperhatikan. Jadi kalau kita sebagai seorang anak atau sebagai seorang istri misalnya menjadi ahli waris dari seorang mayit, maka kita tidak diperbolehkan mendapatkan wasiat, ya. Dan ini menjadi kaidah yang harus kita pegang dan kita ajarkan untuk anak-anak kita. Ini yang namanya ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Wa qad naqala al-Qurtubi al-ijma' ala anna al-wasiyya li warith la tajuz. Disebutkan oleh Al-Qurtubi bahwa sesungguhnya memberikan harta untuk ahli waris, ya, dari wasiat itu tidak diperbolehkan. Taib. Qultu fa'ala hadha la yajuzu li ahadan an yusi li ba'di abna'ihi bi syai'in ya'khuduna ba'da mauti fal abna'u waratha wala wasiya lahum. Maka dari itu kata Syekh, tidak boleh seorang pun mewasiatkan hartanya untuk anak-anaknya karena anak-anak itu termasuk ahli waris, ya. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan jatahnya dari warisan, bukan dari wasiat. Ya, Masya Allah. Masya Allah, ya Alhamdulillah kita sekarang belajar dan tahu bagaimana kita harus membekali anak-anak kita. Ya, bukan hanya harta yang kita bekali, namun kita harus bekali mereka dengan ilmu, kita harus bekali mereka dengan agama, kita harus bekali mereka untuk lebih mengenal Allah Azza wa Jal, untuk lebih mengenal Rasulullah SAW, untuk lebih mengenal Islam, untuk lebih mengenal Al-Quran, untuk lebih mengenal para sahabat dan sahabiah, untuk lebih dekat lagi dengan kebaikan, karena ini menjadi bekal bagi anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan yang akan datang. Ya, nanti insya Allah judulnya adalah anak dan rahasia, ya. Dan ini juga kita harus belajar karena nanti terkadang anak kita sudah mempercayakan sebuah berita kepada kita untuk tidak disebarkan, ternyata ibunya menyebarkan berita tersebut, ya. Dan ini sebuah hal yang patut kita renungi bersama. Wallahu ta'ala a'lam. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.